Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ketemu lagi di channel KMBI, kembali menjadi bangsa Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan menjelaskan konsep KMBI secara lebih mendetail, supaya pemahaman teman-teman lebih komprehensif tentang ini. Kita langsung saja menuju ke gagasan-gagasan pokok yang ada di dalam konsep KMBI. Membangun demokrasi tanpa partai, membangun infrastruktur kebangsaan, membangun Indonesia dengan kebudayaan. Tapi jangan khawatir, itu semua tidak melenceng dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang telah dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia. Tiga dimensi NKRI. Jadi penting sekali bagi kita untuk membedakan konsep bangsa, negara, dan pemerintah, di mana ketiganya adalah hal yang berbeda. Jadi, kalau dianalogikan dengan pesawat terbang, maka bangsa adalah penumpang, negara adalah pesawat, dan pemerintah adalah pilot. Jadi, kalau ditanya siapakah yang paling berkuasa, tentu adalah penumpang, di mana customer adalah raja. Maka meskipun pilot memiliki keahlian untuk menerbangkan pesawat, akan tetapi penumpang berhak untuk memperingatkan apabila sang pilot dirasa mulai melenceng dari tujuannya atau membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi, kalau dikembalikan pada konsep bangsa, negara, dan pemerintah, maka bangsa adalah pemegang kedaulatan dari suatu negara. Maka jika kita mengkritisi pemerintah, bukan berarti kita tidak cinta pada negara, kan? Nah, di dalam konsep KMBI ini, kita akan lebih banyak bermain di ranah bangsa. Bagaimana bisa begitu? Ayo kita dengarkan penjelasan berikutnya. Indonesia unik. Teman-teman tahu nggak, keunikan Indonesia itu ada di mana? Unik itu artinya satu-satunya atau tidak ada di tempat lain. Jangan bilang budaya kita yang unik loh ya, karena semua bangsa itu juga punya kebudayaan yang unik loh. Jadi, catat ini ya teman-teman. Indonesia adalah satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir dahulu sebelum negaranya dibentuk. Loh kok bisa begitu? Jadi begini teman-teman, bangsa Indonesia terlahir pada 28 Oktober 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri pada 18 Agustus 1945. Jadi, sebelum 1928 tidak ada itu orang Indonesia. Yang ada orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bali, orang Minang, orang Bugis, orang Ambon, dan lain-lain. Namun pada 1928, para pemuda yang berbeda suku, ras, dan agama itu tiba-tiba ingin melebur menjadi satu bangsa Indonesia. Dan baru 17 tahun kemudian, bangsa Indonesia mendirikan rumah bersama yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini cuma terjadi di Indonesia aja loh teman-teman, tidak terjadi pada bangsa-bangsa lain. Kalau nggak percaya, buka Wikipedia aja. Maka premisnya, jika bangsa dan negaranya unik, maka sistem bernegaranya juga harus unik. Bener nggak? Jadi begini penjelasannya. Ini yang terjadi pada konsep negara demokrasi ala barat, di mana negaranya berdiri baru bangsanya dilahirkan. Ini artinya negara adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika negara adalah fondasi, maka kedaulatan rakyat ada pada konstitusi sebagai representasi negara. Pada negara demokrasi seperti ini, menganut sistem pemisahan kekuasaan yang disebut trias politika, dengan keberadaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Negara demokrasi juga memiliki sistem parpol sebagai wadah aspirasi rakyat dan jalur berpolitik, di mana mekanisme pengangkatan para pemimpin negara akan dilaksanakan melalui pemilu. Lalu, bagaimana dengan kita? Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana bangsanya terlahir dulu, baru negaranya berdiri. Ini artinya, bangsa adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika bangsa adalah fondasi, maka kedaulatan rakyat ada di MPR sebagai representasi bangsa.
Maka, dengan keberadaan MPR, sistem pemisahan kekuasaan kita nggak cocok lah kalau disebut sebagai trias politika. Nah jadi, yang cocok apa ya? Gimana kalau quadra politika? Di mana MPR adalah lembaga tertinggi di atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Maka kedepannya kita bisa memberlakukan pengganti sistem kepartaian, yaitu lumbung sebagai wadah aspirasi rakyat dan jalur berpolitik. Maka, kita tidak akan lagi menyelenggarakan pemilu untuk mengangkat para pemimpin negara, melainkan kita akan kembali kepada musyawarah mufakat yang merupakan substansi dari sila keempat. Maka, inilah perbandingan antara negara demokrasi ala Barat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semua berkesesuaian dengan pasal 1 ayat 2 UUD 45 asli sebelum diamandemen. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sekarang kita akan membahas filosofi pengangkatan pemimpin bangsa berdasarkan sila keempat. Ya, ini adalah sila yang paling panjang dan paling sulit dipahami. Sayangnya, inilah sila pembeda yang membedakan konsep negara kita dengan negara-negara lain. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, inilah 3 pokok gagasan sila keempat. 1. Kerakyatan, 2. Hikmat kebijaksanaan, dan 3. Permusyawaratan perwakilan. Negara kerakyatan yaitu negara yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada kepentingan golongan tertentu, kepentingan para kapitalis, apalagi kepentingan asing. Maka, negara kerakyatan ini hanya bisa diwujudkan apabila pemimpin-pemimpin di negeri ini memiliki hikmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Ya presidennya, ya DPR-nya, ya kepala daerahnya, semua pejabat negara deh pokoknya. Dan para pemimpin dengan kualitas seperti ini hanya bisa dilahirkan melalui proses permusyawaratan perwakilan. Dalam memilih pemimpin, harusnya kita berdiskusi kan? Bukannya pakai sistem coblosan atas dasar suka dan tidak suka saja. Dan kenapa harus ada kata perwakilan? Karena kita tidak mungkin bermusyawarah dengan ratusan juta warga negara Indonesia sekaligus. Maka, mekanisme musyawarahnya harus berjenjang. Jadi, mari kita balik logika sila keempat ini dari bawah. Permusyawaratan perwakilan akan melahirkan kepemimpinan yang berhikmat kebijaksanaan. Dan para pemimpin yang berhikmat kebijaksanaan ini akan mewujudkan suatu negara kerakyatan alias negara yang berpihak kepada rakyat. Konsep dasar infrastruktur. Di awal video ini kami sudah sempat menyinggung soal infrastruktur kebangsaan. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, apa sih yang ada di pikiran kita? Tentu saja jalan tol, jembatan, yang itu semua merupakan penghubung antar kota atau antar daerah. Jika antar kota saja harus ada penghubungnya, lantas apa yang menjadi penghubung sesama anak bangsa? Dengan logika inilah kami merancang suatu konsep infrastruktur kebangsaan. Salah satu elemen penting dalam infrastruktur kebangsaan itu ialah lumbung, atau bisa disebut sebagai MPR kecil. Konsep ini sebetulnya tidak datang dari awang-awang, tapi sesungguhnya terinspirasi dari gagasan sang proklamator. Beginilah perkataan Bung Karno, MPR harus dibangun di seluruh Indonesia. Loh, kok MPR dibangun di seluruh Indonesia? Bukannya MPR itu adanya cuma di Jakarta ya? Nah, itulah kenapa kami menyebutnya sebagai MPR-MPR kecil. Jika MPR pusat berada di ibu kota Jakarta, maka kita akan membangun MPR-MPR kecil itu dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, lumbung sebagai infrastruktur kebangsaan harus dibangun di seluruh Indonesia. Beginilah gambarannya membangun lumbung di seluruh Indonesia. Lumbung sebagai infrastruktur pengangkatan pemimpin bangsa. Mengangkat pemimpin bangsa tanpa pemilu atau parpol.
Di pembahasan sila keempat sebelumnya, kita sudah mendapatkan kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan di negeri ini adalah mereka yang berkhidmat kebijaksanaan. Sedangkan mekanisme pengangkatannya dengan permusyawaratan perwakilan. Musyawarah pengangkatan para pemimpin bangsa harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat teratas. Di manakah ruang lingkup musyawarah yang terdekat dengan kita? Ya, musyawarah di tingkat keluarga. Di dalam satu keluarga akan dipilih seseorang yang dianggap paling berkhidmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Tidak selalu ayah loh. Bisa jadi ibunya atau bahkan anaknya. Nah, yang paling penting, dia haruslah orang yang paling pantas mewakili keluarga itu dalam bermusyawarah dengan keluarga-keluarga lainnya. Maka kita akan mendapatkan seorang perwakilan keluarga. Perwakilan-perwakilan keluarga ini akan bermusyawarah di jenjang musyawarah berikutnya, yaitu di dalam musyawarah tingkat RT. Kriteria kepemimpinan yang dicari sama, mereka yang berkhidmat kebijaksanaan, maka akan dipilih seorang ketua RT. Sekarang kita naik ke jenjang musyawarah di tingkat RW, di mana ketua-ketua RT itu akan bermusyawarah untuk mengangkat seorang yang dianggap paling berkhidmat kebijaksanaan. Siapakah dia? Tentu saja ketua RW. Sekarang saatnya naik ke jenjang musyawarah berikutnya. Catat, kita tidak akan mengangkat seorang lurah apalagi camat di sini. Ingat, kita masih ada di lingkup musyawarah bangsa. Sedangkan lurah atau camat adalah jabatan pemerintahan yang ada di lingkup negara. Jadi kita sekarang akan bermusyawarah di tingkat, coba tebak. Ya, musyawarah tingkat lumbung, di mana para ketua RW akan mengangkat seorang yang dianggap paling berkhidmat kebijaksanaan, yaitu ketua lumbung. Nah, teman-teman, disinilah lumbung sebagai pengganti parpol itu berada, di mana satu lumbung akan diisi kurang lebih 10.000 kakak. Tentu saja, setiap lumbung akan berbeda-beda sesuai dengan kepadatan penduduknya. Sekarang, kita perlu mengetahui jumlah lumbung di seluruh Indonesia. Dimulai dari populasi penduduk Indonesia, kita asumsikan di sini 250 juta jiwa sekedar untuk memudahkan penghitungan. Rasio kakak dibandingkan anggota keluarga adalah 1:5, yang artinya rata-rata keluarga di Indonesia terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Sekali lagi, ini sekedar asumsi untuk memudahkan penghitungan. Maka jumlah kakak di seluruh Indonesia adalah 250 juta jiwa dibagi 5, ketemu 50 juta kakak. Jika jumlah rata-rata kakak dalam satu lumbung adalah 10.000 kakak, maka jumlah lumbung di seluruh Indonesia adalah 50 juta dibagi 10.000, yaitu 5.000 lumbung. Jika terdapat 5.000 lumbung dari Sabang sampai Merauke, maka berapa jumlah ketua-ketua lumbung yang ada di Indonesia? Tentu saja 5.000 ketua lumbung. Kita telah membahas tentang lumbung yang juga bisa disebut sebagai MPR-MPR kecil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana dari MPR kecil ke MPR besar. Sebagaimana diketahui ada 5.000 ketua lumbung dari Sabang sampai Merauke. Maka akan diadakan musyawarah antar ketua lumbung, tepatnya dari setiap 5 lumbung akan dipilih lagi seorang yang dianggap paling berkhidmat kebijaksanaan. Sehingga dari 5.000 ketua lumbung akan terpilih 1.000 anak bangsa terbaik untuk didudukkan di dalam lembaga tertinggi negara yang kita sebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Inilah komposisi MPR sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana MPR akan terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Jadi, MPR akan terdiri dari 2.000 orang dengan komposisi 500 anggota DPR, 1.000 utusan daerah atau ketua lumbung, dan 500 utusan golongan. Untuk anggota DPR dan utusan daerah atau ketua lumbung, kiranya bagi teman-teman sudah cukup jelas ya. Jadi sekarang kami akan menjelaskan siapa saja yang termasuk di dalam utusan golongan. Utusan golongan ini akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu golongan keagamaan dan golongan profesi.
Di dalam utusan golongan, untuk umat Islam tentu saja diwakili oleh dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, serta ormas-ormas Islam lainnya yang disepakati. Kristen akan diwakili oleh perwakilan PGI, Katolik oleh KWI, Hindu oleh PHDI, Buddha oleh Walubi, Konghucu oleh Makin, dan yang tidak boleh dilupakan tentunya adalah aliran kepercayaan asli Indonesia, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan aliran-aliran lainnya. Gagasan ini tentu saja akan melindungi marwah dan integritas golongan-golongan keagamaan tersebut dari intervensi politik. Selama ini kita tahu bahwa golongan-golongan tersebut ditarik kanan kiri dalam pusaran perebutan kekuasaan di negeri ini. Dengan ditempatkannya perwakilan-perwakilan golongan keagamaan tersebut di MPR, mereka bisa memperjuangkan aspirasi umatnya tanpa harus ditunggangi oleh partai-partai politik. Utusan golongan dari profesi. Maka seluruh perwakilan profesi di negeri ini haruslah diberikan tempat untuk bersuara di MPR. Misalkan saja dari golongan pegawai negeri, guru, petani, pengusaha, dokter, seniman, atlet, buruh, dan lain-lain. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih pentingnya memasukkan utusan golongan keagamaan dan utusan golongan profesi di dalam musyawarah yang ada di MPR? Itulah, sekarang kita akan membahas tentang GBHN sebagai platform bernegara. Apa itu platform bernegara? Platform bernegara kurang lebih artinya adalah fundamen program pembangunan nasional dalam jangka panjang dengan tujuan yang jelas. Platform ini bisa diibaratkan sebagai rel yang akan membawa kereta ke stasiun yang ingin dituju. Maka, demikian pula dengan negara, harus memiliki tujuan yang jelas dalam beberapa tahun ke depan mau bagaimana. Teman-teman kebayang nggak kira-kira 2030 Indonesia ini akan seperti apa sih? Atau nanti tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 Indonesia mau jadi apa? Pasti nggak kebayang kan? Karena kita tidak punya GBHN sebagai platform bernegara. Maka itulah pentingnya GBHN dirumuskan oleh segala unsur yang ada di negara ini. DPR membawa persoalan kenegaraan, utusan daerah atau lumbung membawa persoalan dari daerah masing-masing, dan utusan golongan membawa persoalan dari golongan masing-masing. Pada akhirnya, DPR bersama dengan utusan daerah atau lumbung dan utusan golongan yang tergabung di dalam MPR akan merancang dan menetapkan garis-garis besar haluan negara sebagaimana tercantum di dalam pasal 3 UUD 45 yang asli. Sekarang tiba saatnya kita membahas bagaimana mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Maka, setelah MPR menetapkan GBHN sebagai platform bernegara, tibalah saatnya untuk mengangkat dua orang terbaik yang dianggap paling visioner dan kompeten dalam menjalankan GBHN sebagai mandat dari MPR, yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang akan diseleksi dari 1.000 ketua lumbung. Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UUD 45 asli, di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Selamat buat bangsa Indonesia, kita akan segera memiliki seorang presiden yang benar-benar terlahir dari rakyat. Bukannya seorang presiden yang lahir dari lobi-lobi partai politik yang seringkali menimbulkan kegaduhan di antara sesama anak bangsa akibat persaingan pilpres yang telah nyata-nyata semakin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah kita memahami bagaimana metode pengangkatan presiden, kita sekarang akan membahas bagaimana pengangkatan DPR RI yang tidak kalah pentingnya dalam membangun negeri ini. Setelah MPR mengangkat dua orang dari utusan daerah sebagai presiden dan wakil presiden, maka 500 utusan daerah akan didudukkan di lembaga legislatif yang disebut DPR. Nah, di situ kita juga bisa lihat bahwa anggota DPR pun akan dilahirkan dari lembaga rakyat, bukan lagi dari parpol-parpol.
Makanya, kalau teman-teman saat ini jengah dengan DPR, jangan minta DPR-nya yang dibubarkan, tapi perjuangkan suatu sistem di mana DPR nanti akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar bisa mewakili aspirasi rakyatnya. Karena fungsi DPR itu penting loh, yaitu berperan sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sekarang, dari 1.000 utusan daerah, 2 orang telah diangkat menjadi presiden dan wakil presiden, 500 orang diangkat menjadi DPR. Lalu, yang 498 orang mau diapain? Nah, 498 orang ini akan pulang ke lumbung masing-masing. Bagaimana detailnya akan kita bahas nanti. Maka inilah wajah Senayan di masa depan. Tidak ada lagi koalisi versus oposisi di gedung parlemen, karena semua anggota DPR akan berkoalisi mendukung program pemerintah dan juga beroposisi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Indonesia akan menjadi negara gotong royong sebagaimana esensi dari Pancasila. MPR atau DPR tidak lagi mencerminkan keberagaman ideologi partai, akan tetapi mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika alias keberagaman kebudayaan. Nah, sampai di sini, apakah partai politik masih dibutuhkan? Sekarang saatnya kita membahas tata cara pengangkatan pemimpin di daerah. Tadi kita sudah mengetahui bahwa di seluruh Indonesia ada 5.000 lumbung. Nah, sekarang ada berapa lumbung yang ada di daerah? Inilah perhitungan lumbung di daerah. Sebagai contoh, Kabupaten Melinjo Gosong. Populasinya 1 juta orang, maka rasio kakak terhadap anggota keluarga 1:5. Sekali lagi, ini asumsi untuk memudahkan perhitungan. Jumlah kakak di daerah tersebut 1 juta dibagi 5 berarti 200.000 kakak. Nah, jumlah rata-rata kakak per lumbung 10.000 kakak. Maka jumlah lumbung di daerah tersebut 200.000 dibagi 10.000 menjadi 20 lumbung. Lalu, gimana cara memilih wali kota atau bupati ya? Nah, inilah metode pengangkatan kepala daerah. Jadi, ketua-ketua lumbung di tingkat kabupaten atau kota, tadi kan kita ambil contoh Kabupaten Melinjo Gosong ada 20 lumbung misalnya. Ditambah utusan golongan dan profesi yang ada di kabupaten itu akan merumuskan kalau di tingkat nasional tadi namanya GBHN, maka di sini kita sebut GBHD aja ya. Maka setelah GBHD ditetapkan, ketua-ketua lumbung ini akan mengangkat seorang yang terbaik di antara mereka untuk menjadi bupati atau wali kota, di mana bupati atau wali kota itu berkewajiban melaksanakan GBHD yang telah dirancang oleh ketua-ketua lumbung tadi. Maka pada akhirnya, kepala daerah akan bertanggung jawab kepada rakyat yang diwakili oleh lumbung-lumbung dan juga utusan golongan keagamaan dan profesi. Sebagai catatan, jumlah MPR kecil di suatu daerah disesuaikan dengan populasi daerah masing-masing. Nah, bagaimana dengan pengangkatan gubernur sebagai kepala provinsi? Di sini kita praktis saja guys, gubernur akan ditunjuk langsung oleh presiden untuk memimpin provinsi masing-masing. Jadi, negara bisa hemat anggaran pilgub loh guys. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita masuk pada pokok bahasan berikutnya yang tidak kalah penting, yaitu lumbung sebagai infrastruktur database nasional. Kita sudah pahami bahwa di dalam sistem ini ada jenjang-jenjang kepemimpinan dalam ranah bangsa. Maka inilah tugas-tugas tiap jenjang kepemimpinan berdasarkan tujuan nasional pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tugas utama Ketua RT, pendataan tingkat pendidikan masyarakat. Ini selaras dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tugas utama Ketua RW, pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum. Dan tugas utama Ketua Lumbung, pendataan tingkat ketahanan masyarakat meliputi ketahanan pangan, energi, dan kemampuan bela negara. Ini juga selaras dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang agak bingung ya. Nah, kita akan jelaskan lebih detail lagi pada bagian berikutnya. Ketua RT wajib melakukan input data pendidikan, data kelahiran dan kematian, dan data kesehatan. Sebagai contoh, data pendidikan.
Ketua RT akan mendata tingkat pendidikan pada tiap-tiap keluarga yang ada di lingkungan RT tersebut, atau data kelahiran dan kematian. Seorang ketua RT tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan update warganya yang baru lahir atau baru meninggal dunia. Ini pasti jauh lebih akurat daripada sensus penduduk yang barangkali dilakukan cuma setahun sekali. Dengan sistem ini, kita bisa mengetahui populasi penduduk Indonesia secara real time. Ketua RW wajib melakukan input data pendapatan rata-rata keluarga, data perniagaan, data lingkungan hidup, dan data kebutuhan infrastruktur. Sebagai contoh, data lingkungan hidup, maka Ketua RW akan melakukan pendataan berapa jumlah pohon yang ada di dalam kawasan satu RW itu, atau bagaimana kondisi saluran air yang ada di situ, atau juga sejauh mana pengelolaan sampah yang ada di kawasan tersebut. Semua ini akan menjadi data-data yang bisa digunakan negara sebagai landasan merancang program pembangunan. Sedangkan Ketua Lumbung wajib melakukan input data pertanian atau perkebunan atau kelautan, data ketersediaan energi, dan data kemampuan bela negara. Data pertanian misalnya bisa memetakan ketahanan pangan yang ada di daerah tersebut dan juga bisa disinkronkan dengan data pertanian yang ada di kawasan lain. Maka dalam konteks ini, Lumbung bukan cuma berfungsi sebagai database, akan tetapi juga berfungsi sebagai lumbung sebenarnya yang bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Siklus data antara bangsa, negara, dan pemerintahan berawal dari database di Lumbung yang diinput oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua Lumbung. Data-data dari lumbung tersebut akan masuk ke pengolahan database negara. Dalam hal ini, negara akan menyiapkan suatu artificial intelligence untuk memproses data-data tersebut. Kemudian, AI akan mengolah data dan memberi rekomendasi ke pemerintah. Selanjutnya, pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai rekomendasi AI berdasarkan database lumbung ditambah dengan pengambilan kebijakan. Artinya apa? Seakurat apapun AI, ia tetaplah mesin. Maka perlu disempurnakan dengan sentuhan kebijakan para pejabat negara. Maka akan terwujud pembangunan nasional yang sesuai dengan kebutuhan real di masyarakat. Indonesia berjaya. Inilah nantinya yang akan kita sebut sebagai Indonesia 5.0. Kita saat ini sudah memasuki zaman digital. Maka kenapa tidak untuk diterapkan di dalam pengelolaan bangsa dan negara? Di awal tadi kami sudah menyebutkan tentang membangun Indonesia dengan kebudayaan. Nah, inilah fungsi terakhir lumbung sebagai penjaga kearifan lokal. Lumbung sebagai penjaga kearifan lokal. Kenapa bisa seperti itu? Karena kegiatan musyawarah yang terjadi di setiap lumbung akan dijalankan berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal yang seperti apa? Kearifan lokal yang mencakup adat istiadat, bahasa, busana, dan tata cara lainnya. Sebagai contoh, lumbung yang ada di masyarakat Jawa, musyawarahnya akan menggunakan bahasa Jawa. Ini tentunya sangat baik, mengingat generasi muda zaman now sudah banyak yang tidak memahami bahasa Jawa khususnya Kromo Inggil. Di sini, mau tidak mau, siapa saja yang ingin masuk ke jalur politik harus bisa berbicara bahasa daerahnya dengan baik dan tentunya memahami soal kebudayaan yang ada di sekitarnya. Maka, kearifan lokal akan menjadi bagian dari sistem perpolitikan di Indonesia dan secara otomatis akan melestarikan kebudayaan atau adat istiadat. Sekaligus mewujudkan Trisakti sebagai cita-cita Bung Karno, berkepribadian dalam budaya. Jadi bagaimana nih teman-teman pecinta budaya Nusantara? Pasti kalian bisa sepakat dengan konsep ini kan? Baiklah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saatnya kita melakukan perbandingan antara pemilihan umum sebagaimana yang kita lakukan saat ini dengan permusyawaratan perwakilan ala sila keempat yang sejauh ini belum benar-benar dijalankan oleh bangsa ini. Berasal dari konsep demokrasi ala barat. Berasal dari konsep sila 4 Pancasila. Parpol sebagai saluran aspirasi rakyat dan pengangkatan para pemimpin. Lumbung sebagai saluran aspirasi rakyat dan pengangkatan para pemimpin.
Keterwakilan rakyat di parpol tidak jelas. Keterwakilan rakyat di lumbung sangat jelas dan terstruktur. Kearifan lokal terancam oleh pragmatisme politik yang merusak mentalitas masyarakat. Kearifan lokal akan terjaga dan terpelihara karena musyawarah di lumbung dijalankan berdasarkan adat istiadat. Menyuburkan kebodohan dan fanatisme karena masifnya propaganda dan hoaks. Mencerdaskan rakyat karena dibudayakan adu konsep pembangunan di tingkat RT, RW, dan lumbung. Banyak menghasilkan pemimpin yang kurang berintegritas karena terlahir dari pragmatisme politik. Menghasilkan pemimpin berintegritas karena sudah tersaring oleh musyawarah berjenjang dari tingkat keluarga hingga lumbung. Para pemimpin dipilih berdasarkan janji-janji politik ketika akan pemilu. Para pemimpin dipilih berdasarkan catatan pengabdiannya selama memimpin RT, RW, dan lumbung. Pemimpin-pemimpin yang dilahirkan belum tentu merupakan putra-putri terbaik daerah karena pencalonan tergantung pada lobi-lobi parpol. Pemimpin-pemimpin yang dilahirkan sudah pasti merupakan putra-putri terbaik daerah. Untuk bisa menjadi anggota DPR, kepala daerah, atau presiden sangat berat karena butuh lobi-lobi politik yang kuat di parpol dan ongkos politik yang besar. Siapapun bisa menjadi anggota DPR, kepala daerah, bahkan presiden dengan berbekal hikmat kebijaksanaan dan catatan pengabdian di masyarakat. Biaya politik yang mahal menyuburkan korupsi. Biaya politik yang sangat murah bisa menekan laju korupsi secara drastis. Masyarakat sangat mudah diadu domba oleh propaganda politik serta dirusak mentalnya oleh politik uang. Masyarakat akan lebih kondusif karena berorientasi ke lingkungannya sendiri. Media massa menjadi alat propaganda politik. Media massa bersifat netral karena tugasnya hanya meliput musyawarah di lumbung secara apa adanya. Negara tidak punya acuan yang jelas dan terukur dalam menyusun kebijakan nasional dan regionalnya. Negara punya acuan yang jelas dan terukur dari database yang tersedia pada lumbung-lumbung. Negara dibangun berdasarkan visi misi pemenang pemilu. Negara dibangun berdasarkan mandat rakyat pada GBHN. Gedung parlemen mencerminkan keberagaman ideologi parpol. Gedung parlemen mencerminkan keberagaman budaya. Indonesia dibangun dengan semangat kompetisi politik sehingga terbentuklah sistem koalisi versus oposisi di parlemen. Indonesia akan dibangun dengan semangat gotong royong sebagaimana esensi Pancasila. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir dari konsep kembali menjadi bangsa Indonesia ini. Barangkali sebagian dari Anda melihat ini sebagai sebuah sistem yang baru, tapi sebenarnya tidak. Kami hanya menguatkan konsep bernegara sesuai dengan cita-cita Pandiri, para pendiri Republik Indonesia. Mari kita simak perkataan sang proklamator. Demokrasi Indonesia yang banyak disalahpahami di luar negeri didasarkan pada prinsip mufakat, bukan pada jumlah suara. Kami tidak lagi memakai sistem demokrasi barat ini yang didasarkan atas suara terbanyak, di mana 51% suara berhak untuk menang, sementara yang 49% menggerutu. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia di atas mana UUD 45 disusun, aku menyarankan musyawarah dan mufakat. Guys, terima kasih untuk tetap stay di video ini. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi kewarganegaraan yang akan dinamakan Garudayana. Ide tentang aplikasi ini muncul karena banyak yang menanyakan bagaimana caranya bisa mencapai mufakat dalam musyawarah untuk mengangkat pemimpin yang berkualitas. Garudayana artinya perjalanan sang Garuda. Sehingga filosofinya di sini adalah bagaimana kita melahirkan manusia-manusia bermental Garuda untuk memimpin negeri ini. Dengan aplikasi ini kita bisa mendapatkan parameter kualitas calon-calon pemimpin seperti contoh berikut ini.
Ini adalah simulasi menjelang pemilihan ketua RT. Di sini ada 3 calon ketua RT, di mana pada ketiga nama tersebut terdapat parameter keahlian-keahlian yang mereka miliki. Maka, di sini warga yang bermusyawarah bisa mendapatkan gambaran tentang sosok pemimpin yang akan mereka pilih. Meskipun pada akhirnya, pemimpin yang diangkat tetap berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang terjadi di hari pemilihan itu. Ini tidak hanya berlaku di tingkatan RT, tapi juga tingkatan RW, lumbung, MPR, hingga sampai kepada pengangkatan presiden dan wakil presiden nanti. Nah, pertanyaannya, dari manakah parameter tersebut didapatkan? Baik, kita ambil contoh calon ketua RT yang bernama Leni Riana ini. Kita sekarang akan masuk pada aplikasi Garudayana. Perlu diketahui bahwa aplikasi ini akan dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Beginilah tampilan beranda dari aplikasi Garudayana. Di situ bisa dilihat bahwa Leni Riana bertempat tinggal di RT 5 RW 3 Kelurahan Mangga 7, Lumbung 771. Di bawah nama Leni Riana terdapat ikon pohon dengan bintang 3, yang artinya salah satu keahlian atau wawasan Leni Riana adalah level 3 di bidang lingkungan hidup. Di bawahnya lagi terdapat 4 fitur, yaitu Garuda Meter, tulis aspirasi, data diri, dan data lumbung. Penjelasannya akan ada di sesi berikutnya. Di bawahnya lagi, kita bisa melihat salah satu contoh pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua RW 5 kepada warganya tentang pengaspalan di Jalan Kenari. Dengan metode pengumuman seperti ini, diharapkan bisa tersampaikan secara langsung kepada warga di setiap RT, RW, kelurahan, atau lumbung melalui gadget masing-masing. Bandingkan coba dengan kondisi hari ini. Kebayang nggak sih susahnya Pak RT dalam mengundang warganya untuk bersosialisasi? Sekarang kita akan mencoba salah satu fitur, yaitu data lumbung. Teman-teman masih ingat kan bahwa salah satu fungsi lumbung sebagai infrastruktur kebangsaan adalah sebagai penyedia database kemasyarakatan? Pada bagian ini, kita bisa melihat data lumbung 771 sesuai domisili Leni Riana, dan juga data pada lumbung-lumbung lain yang ada di seluruh Indonesia. Data tersebut bisa dibaca oleh semua warga negara Indonesia yang memiliki aplikasi ini. Bahkan, dengan fitur jalan-jalan ke lumbung-lumbung, kita bisa mendapatkan informasi data yang ada di lumbung-lumbung lain. Akan tetapi, tentu saja kita hanya bisa membaca dan tidak bisa berinteraksi pada diskusi-diskusi yang ada di luar lumbung kita sendiri. Oke, kita kembali ke lumbung 771 tempat Leni Riana berdomisili. Di situ langsung tertera sebagian data penting seputar lumbung 771. Salah satunya adalah populasi, indeks sumber daya manusia, indeks lingkungan hidup, dan indeks ketahanan pangan. Untuk data selengkapnya bisa diklik di tombol lihat data. Di situ ada bintang 3 yang berarti dari level 1 minimum hingga level 5 maksimum. Lumbung 771 berada di level 3 yang artinya cukup baik. Nah, untuk tombol isi data hanya bisa diisi oleh ketua-ketua yang berwenang di tingkatannya masing-masing. Misalnya, saat ini Leni Riana masih menjabat sebagai ketua RT, maka dia bisa mengisi data untuk tingkat RT yang tentu saja harus dibuka dengan PIN tersendiri. Inilah data yang bisa diisi oleh ketua RT sebagaimana telah kami jelaskan di bagian video ini sebelumnya, yaitu data kelahiran dan kematian, data pendidikan, dan data kesehatan. Khusus untuk data kesehatan ini, pastinya sangat berguna di tengah-tengah pandemi yang sedang kita alami saat ini. Kita kembali ke beranda. Saatnya untuk mencari tahu dari mana munculnya parameter pada setiap orang sebagaimana dibahas di awal tadi. Kita akan bahas fitur tulis aspirasi. Ketika menulis aspirasi, kita bisa memilih untuk menunjukkan ID atau menyembunyikannya. Tahu kan, tidak semua orang cukup berani dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Inilah kenapa kita akomodir mereka-mereka yang pemalu ini yang mungkin saja ternyata memiliki gagasan yang oke loh guys.
Sekarang kita bersiap untuk menulis aspirasi. Untuk itu, kita pilih terlebih dahulu kategori mana yang sesuai dengan aspirasi yang akan kita suarakan. Di situ ada beberapa kategori, misalkan saja budaya, lingkungan hidup, atau sejarah. Nah, di sini Leni Riana memilih kategori lingkungan hidup. Ternyata aspirasi yang ingin disampaikan Leni Riana adalah mengajak di lingkungan RT untuk membersihkan selokan dari sampah. Karena ajakan ini diperuntukkan kepada warga RT, maka ruang yang dipilih adalah ruang RT. Sehingga aspirasi ini hanya bisa dibaca warga RT 5. Maka, seperti inilah aspirasi yang muncul di beranda yang bisa dibaca oleh warga RT setempat. Di situ ada fitur thumb up dan thumb down. Dan tetangga satu RT pun bisa berkomentar pada aspirasi tersebut. Mirip-mirip Facebook kan guys? Tapi bedanya, setiap respon yang ditunjukkan oleh warga RT setempat akan berkontribusi pada parameter diri kita sendiri, yang kelak akan berguna jika suatu saat kita mencalonkan diri pada pemilihan di setiap jenjang. Sedikit penjelasan tentang jempol. Pada aspirasi ini, Leni Riana mendapatkan 11 thumb up atau jempol ke atas. Artinya, ada 11 orang yang mengapresiasi aspirasi ini secara positif. Akan tetapi, poin meter yang kita dapatkan bisa lebih daripada yang tampak di permukaan. Karena barangkali di antara 11 jempoler itu memiliki level kategori lingkungan hidup yang berbeda-beda. Sehingga poin jempoler level 1, 2, dan 3 tentu saja berbeda. Maka, semakin banyak kita mendapatkan dukungan dari orang-orang yang levelnya tinggi di kategori itu, akan semakin besar poin yang didapatkan. Dan tentu saja sebaliknya, jangan sampai kita mendapatkan jempol ke bawah dari mereka-mereka yang levelnya sudah tinggi, karena itu akan mengakibatkan poin kita juga drop secara drastis. Maka, setelah aspirasi ini disuarakan, selamat! Leni Riana telah naik satu level ke level 4 kategori lingkungan hidup. Jadi, kita sekali lagi kembali ke beranda dan kita pilih fitur Garuda Meter. Disinilah kita bisa membaca parameter diri kita sendiri. Seperti Leni Riana ini, menonjol dalam wawasan lingkungan hidup. Parameter seperti ini tentunya akan menjadi pertimbangan dalam memilih calon-calon pemimpin. Jika misalnya suatu saat Leni Riana ini maju sebagai calon wali kota, di mana salah satu agenda yang diusung adalah lingkungan hidup, maka para pemilihnya bisa merujuk langsung pada parameter yang dimilikinya. Apakah dia memang memiliki wawasan atau kapabilitas sebagaimana yang dikampanyekannya? Atau ternyata itu semua sekedar pencitraannya saja? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, demikianlah sekilas dari aplikasi Garudayana yang sedang kami rancang sebagai pendukung lumbung yang beberapa fungsinya adalah sebagai infrastruktur pengangkatan pemimpin bangsa dan infrastruktur database kemasyarakatan. Jika pada saat ini teknologi digital telah merambah berbagai aspek kehidupan, kenapa tidak untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara? Mungkin sudah saatnya kita mencapai Indonesia 5.0. Salam kembali menjadi bangsa Indonesia.